Oke, bayangan ini, 2,5 juta unduhan, ya setiap minggu. Angka ini benar-benar luar biasa, dan secara nggak langsung ngasih tahu kita kalau, wow, ada sebuah revolusi minimalis yang lagi merajai dunia developer saat ini. Nah, di pembahasan kita kali ini, kita bakal bongkar habis-habisan apa sih sebenarnya Pi ini. Kenapa coding harness berbasis terminal dengan filosofi anti-ribet alias super minimalis ini bisa bikin para developer jatuh cinta dan langsung beralih menggunakannya. Biar lebih gampang, kita udah nyiapin peta jalan buat Anda. Kita akan mulai dari ngebahas filosofi coding minimalisnya, lanjut ke cara instalasi, cara navigasi terminal yang oke, konsep percabangan sesi, sampai akhirnya gimana cara bikin agen AI Anda sendiri. Langsung aja yuk. Bagian pertama, filosofi coding minimalis. Anda harus tahu, popularitas Pi yang meroket, sampai nembus 45.000 bintang di GitHub, itu justru karena mereka berani tampil beda. Mereka ngelakuin hal yang 180 derajat beda dari kompetitornya. Coba lihat deh, secara struktur, Pi tuh nyediain hal-hal yang emang esensial banget di bagian intinya. Cuma buat baca file, jalanin perintah bash, ngedit, nulis, dan ngatur sesi. Udah itu aja. Sisanya, nah alat ini berekspektasi Anda yang nambahin sendiri fiturnya di bagian luar. Kayak masukin model bahasa, agent, skills, atau ekstensi. Bener-bener kayak kanvas kosong yang nunggu buat dilukis. Terus apa sih untungnya? Jawabannya ada pada apa yang sengaja nggak mereka masukin. Bayangin, nggak ada NPC bawaan yang berat, nggak ada sub-agent, nggak ada pop-up izin yang suka tiba-tiba muncul dan ganggu fokus, atau mode perencanaan yang ribet. Semuanya dibuang. Tujuannya jelas, supaya Anda bisa ngoding jauh lebih cepat tanpa hambatan sistem atau visual yang nggak perlu. Jadi intinya begini, ada satu aturan emas dari Pi yang merangkum ini semua. Perangkat lunak ini yang harus ngikutin alur kerja Anda, bukan Anda yang repot-repot nyesuaiin diri. Kalau Anda butuh sebuah alur kerja yang dipakai tiap hari, ya tinggal jadiin aja itu sebagai template, skill, ekstensi, atau paket. Benar-benar masuk akal kan? Oke, masuk ke bagian kedua tentang setup dan instalasi. Kita bakal lihat sebenarnya segampang apa sih masang alat ini di mesin Anda. Percaya atau enggak, entah Anda pakai Mac, Linux, atau WSL, cuma butuh 3 langkah super gampang. Pertama, jalankan aja perintah shell py.dev. Kedua, sambungin penyedia AI favorit Anda pakai perintah garis miring low. Terus ketiga, tinggal ketik hello buat ngetes. Selesai, ya. Sesederhana itu buat install dan autentikasi AI Anda. Nggak pakai libet. Dan yang bikin alat ini makin keren, Anda nggak bakal pernah dikunci di satu ekosistem aja. Anda bebas pakai API key dari siapapun. Mau itu cloud, OpenAI, Mistral, Azure, bebas. Bahkan nih ya, Anda bisa pakai akun langganan yang udah Anda punya, kayak ChatGPT Plus atau GitHub Copilot. Fleksibel banget buat diatur sesuai budget dan selera. Nah, sekarang kita di bagian ketiga, navigasi terminal. Setelah semuanya siap, kita harus tahu dong gimana caranya gerak cepat di ruang kerja ini tanpa ngerusak flow coding kita. Saran saya, siapin screenshot sekarang juga. Kenapa? Karena ini adalah cheat sheet pintasan keyboard yang bakal Anda pakai tiap hari. Cukup tekan Ctrl L buat milih model, Ctrl P buat ganti model dengan cepat, Shift Tab buat ngatur tingkat kedalaman berpikir AI, dan Ctrl G buat buka editor eksternal. Kalau Anda udah hafal ini di luar kepala, kerjaan bakal jauh lebih ngebut. Gak cuma navigasi yang gesit, Pi juga ngasih Anda informasi penting real-time lewat tampilan HUD di bawah layar. Anda bisa langsung pantau konteks folder saat ini, berapa duit yang udah kesedot buat bayar API, sampai persentase sisa konteks window Anda. Oh ya, ada lebih dari 21 pengaturan via perintah garis miring settings. Dan satu lagi fitur favorit saya, ketik aja 2 tanda seru kalau Anda mau jalanin perintah bash tanpa ngirim outputnya ke LLM. Cerdas banget idenya. Terus nih, tergantung kebutuhan proyek Anda, Pi ini ibarat bunglon yang bisa ganti wujud ke 4 mode berbeda. Ada mode interaktif kalau Anda mau pengalaman terminal utuh, mode print atau JSON buat mainan script dan otomatisasi, mode RPG buat integrasi sistem luar, dan mode SDK kalau Anda mau nyelipin Pi langsung ke dalam aplikasi buatan Anda sendiri, persis kayak yang dilakuin sama OpenClaw. Lanjut ke bagian keempat. Ini dia nih, salah satu senjata rahasianya P8, mengelola garis waktu percakapan Anda lewat konsep session trees, alias pohon sesi dan percabangan.
Bayangin session trees ini kayak konsep multiverse di film-film sci-fi, di mana Anda bisa milih alur cerita sendiri, tapi khusus buat ngoding. Percakapan Anda sama AI itu nggak harus lurus-lurus aja dari atas ke bawah. Dengan perintah garis miring tree, Anda bisa lompat ke masa lalu, balik ke pesan sebelumnya, ngedit prompt itu, dan maksa AI buat nyari jalan keluar coding yang sama sekali beda dari sebelumnya. Tapi hati-hati, Anda harus paham bener bedanya antara fork dan clone. Kalau Anda pakai perintah garis miring fork, Anda itu nulis ulang sejarah percakapan dengan balik ke prompt lama. Tapi catat ya, ini tidak ngebatalin kode yang udah terlanjur di-generate sama AI. Nah, beda lagi sama garis miring clone. Kalau clone, dia cuma ngeduplikat timeline sesi Anda persis di detik itu ke dalam file sesi yang baru, tanpa ngubah sejarah. Dan ini ngebawa kita ke satu aturan main yang super penting. Dari sananya, Pi itu cuma jago buat nge-undo prompt, bukan nge-undo file. Jadi dengerin baik-baik. Jangan pernah lupa buat selalu nge-git commit sebelum Anda minta AI ngelakuin proses yang kompleks-kompleks. Pokoknya amanin dulu file asli Anda, baru deh lanjut bereksperimen dengan tenang. Akhirnya kita sampai di bagian kelima. Disinilah letak keseruan sebenarnya. Kita bakal lihat gimana caranya menyulap harness super simple ini jadi agen AI custom yang bener-bener gue banget. Caranya gampang. Cukup tambahin lapisannya pelan-pelan. Mulai dari ngotek-ngatik default di file settings.json, bikin aturan spesifik proyek di agents.md, terus ganti identitas inti AI-nya lewat system.md. Habis itu, Anda tinggal tambahin skills atau ekstensi pendukung. Dan tahu nggak, kalau konfigurasinya udah berasa bantat, Anda bahkan bisa ngebagiin racikan Anda itu ke teman-teman atau komunitas sebagai sebuah paket. Ngomong-ngomong soal skills, ini tuh ibarat kumpulan jurus siap pakai yang bisa dipakai berulang kali. Cara bikinnya nggak nyampe 5 menit, cuma butuh bikin folder, masukin file skill.md yang isinya nama jurusnya, sedikit deskripsi, dan sebuah prompt sakti buat ngajarin AI lokal Anda cara ngerjain tugas spesifik itu berulang-ulang tanpa capek. Tapi kalau Anda tipe yang sibuk dan malas ngebangun dari nol, santai aja. Ada ekosistem komunitas yang super aktif nunggu Anda di pi.dev/packages. Anda tinggal download plugin mode konteks, yang luar biasanya bisa ngemat konteks window Anda sampai 98% loh. Ada juga plugin buat web search, adaptor MCP, sampai berbagai sub-agent canggih buatan komunitas yang udah siap pakai. Jadi, setelah ngebahas ini semua, saya mau ninggalin satu pertanyaan buat Anda renungkan. Pas lagi ngoding sehari-hari, apakah Anda bakal terus-terusan maksa diri buat beradaptasi sama alat yang ada? Atau, apakah ini saatnya Anda membangun sebuah alat yang bisa sepenuhnya beradaptasi sama kemauan Anda? Pilihan sekarang ada di tangan Anda. Yuk, mulai bereksperimen!